warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya membahas sebuah tema, judulnya melihat realita secara subjektif, ya, melihat realita secara subjektif. Oke, supaya lebih jelas, saya awali dulu langsung dengan foto ini. Ini adalah foto saya dan istri saya yang saya capture menggunakan kamera depan handphone saya sendiri saat itu. Dan itu sudah pukul di Prancis itu, waktu itu di Paris itu pukul berapa ya? Mau jam 9 malam, kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Ini agak lupa. Nah, kalau misalkan Anda melihat foto ini, apa yang muncul dalam benak Anda? Ya, foto dengan pasangan, ya, smile, ya, kemudian di belakangnya ada Menara Eiffel gitu kan. Mungkin yang muncul di kepala Anda itu ketika melihat foto ini, wah, asik sekali ya. Seandainya saya ada di situ menjadi Arif RH, saya menjadi Zakiah yang di situ dan sebagainya. Dalam artian bukan masalah hanya berada di Perancis atau di Parisnya, tetapi Anda merasakan satu bayangan-bayangan rasa tertentu, rasa bahagia, excited, penuh cinta dan sebagainya, gitu ya, betul nggak sih? Ya, itu adalah kemungkinan yang akan muncul ketika Anda melihat foto ini. Betul. Nah, sekarang saya mau kasih tahu sebetulnya apa yang terjadi pada saat foto ini dibikin. Dan ini senyatanya. Jadi, sebetulnya suasana emosi saya dan istri saya itu sedang lagi agak cekcok saat itu. Jadi, kasusnya adalah istri saya itu sangat ingin berfoto di dekat Menara Eiffel ini pada saat lampunya sudah dinyalakan. Sementara di Eropa, waktu itu di Perancis, itu jam 9 malam itu aja masih seterang ini gitu loh. Dan istri saya tuh pengennya sampai kelihatan banget lampunya nyala. Masalahnya itu nanti harus jam 10 ke atas gitu loh. Sementara kasusnya adalah kami itu selama beberapa hari itu nginepnya tuh di luar jauh dari kota Paris. Dan itu membutuhkan, kalau nggak salah sih, ganti 2 kali kereta api, dan itu jauh, betul-betul jauh ya. Kenapa? Karena naik kereta api di Perancis itu kan cepet ya. Jadi kalau membutuhkan waktu sampai sekitar 2 jam perjalanan, itu jauh loh, jauh betul. Dan waktu itu sih kami kenapa menginap di sana, karena nggak kepikir ya bakalan jadi ribet begitu. Dan waktu itu juga karena pertimbangannya saya ngikut sarannya teman, dia punya teman di Perancis yang mempersilahkan untuk menginap kayak gitu loh. Bayarnya juga cukup murah, dan ya kita ngikut aja kan idenya dia gitu loh. Jadi nggak pikir sampai seperti itu. Nah, pada waktu itu ya istri saya ngotot itu loh. Saya lebih berpikir tentang nanti gimana kalau misalkan pulang itu nggak nyandak, sementara kita besok pagi-pagi pukul 4:30 harus sudah menuju terminal bus ya, karena kami mau menuju Jerman waktu itu, karena besoknya itu langsung mau menuju Jerman. Sementara waktu itu istri saya yang bersikeras untuk mendapatkan momen ini. Saya bisa merasakan keinginan istri saya, tetapi yang bikin saya pusing adalah, aduh, masalahnya kan kereta itu cuma sampai maksimal sampai jam 10 gitu bisa pulang. Kalau nggak repot banget gitu loh. Mungkin Anda berpikir yang naik taksi aja. Anda kalau di sini lebih mudah sekali ya untuk pakai Grab, pakai taksi gitu ya. Waktu itu di sana waktu itu belum ada semacam taksi online gitu. Naik taksi di sana itu luar biasa tinggi ya. Kita harus bisa sampai berapa juta tuh kalau misalkan untuk naik taksi. Waktu saya di Hong Kong pun dari kota ke bandara itu habisnya bisa sampai 900.000 untuk naik taksi loh ya. Naik taksi loh. Nah, apalagi sejauh ini. Nah, teman-teman semua, dari kasus ini akhirnya Anda mendapatkan sebuah fakta bahwa ternyata di balik foto yang tersenyum ya, istri saya juga tersenyum, kemudian ada
pemandangan Menara Eiffel di belakangnya, maka buyar sudah angan-angan Anda eh, membayangkan bahwa peristiwanya ini terjadi seindah itu yang ada di kepala Anda. Dan kalau saya tambahkan lagi ya, Anda mungkin juga terlepas dari momentum sore atau malam ini yang saya berkejar-kejaran dengan jadwal kereta ya. Walaupun akhirnya saya sampai ke rumah itu pukul 12 malam loh waktu itu. Wah, itu lari-lari ngejar kereta sampai pukul 12 malam, baru tidur sebentar, udah bangun, udah cabut ke Jerman. Nah, siangnya waktu jalan-jalan di Menara Eiffel ini, bayangannya juga, wah kayaknya aromatis banget. Ternyata nggak gitu juga, karena kebetulan lagi gersang saat itu. Rumput-rumputnya tuh lagi nggak ada. Kemudian yang mengganggu adalah ketika saya dan istri lagi mau foto sebentar aja tuh langsung banyak banget orang-orang, mohon maaf ya, kulit hitam yang gede-gede kayak Mike Tyson, tinggi, bahkan lebih tinggi dari Mike Tyson, sangar-sangar ya. Terus nawarin itu asongan itu loh, 1 euro, 1 euro, 2 euro, 1 euro, 1 euro, 2 euro. Kelihatannya sih nawarin, tapi seperti mengintimidasi, dan itu yang akhirnya mengganggu. Kita nggak sempat foto, baru foto sebentar sudah ditawarin seperti itu. Dan yang menyebalkan adalah kalau misalkan kita menerima atau yaudahlah ngelarisin satu orang aja, nanti yang lain maksa. Nah, serba salah kan. Terus barusan saja sampai di sekitar Menara Eiffel, teman-teman yang pernah ke sana WA saya. WA udah ada belum ya WA ya? Saya lupa. Ya WA udah ada kayaknya. Ngomong kayak gini, Rip, hati-hati di Paris itu banyak copet katanya. Dan saya googling juga memang begitu. Akhirnya jadi ternyata tidak seindah itu ya. Nah, teman-teman semua, itu saya cerita apa adanya yang saya alami saat itu. Nah, Anda ngamatin nggak realitas yang tadi sebelumnya Anda lihat sebelum saya ceritakan? Itu melihat keindahan. Itu sebenarnya kalau seandainya saya tidak menceritakan cerita di balik ini, saya yakin Anda masih tetap dalam gambaran cerita versi Anda. Dan itulah yang disebut realitas subjektif. Nah, itu teman-teman semua memang akhirnya saya tuh kadang bertanya-tanya, kita itu sebenarnya melihat realitas itu sebagaimana apa adanya, atau sebetulnya kita tuh melihat berdasarkan persepsi kita atau subjektivitas kita. Sebagaimana mungkin bahasanya tuh, dia itu cantik makanya saya jatuh cinta, atau karena saya jatuh cinta dia terlihat cantik. Itu sangat sulit dibedakan, karena antara objektivitas dan subjektivitas itu juga sulit didefinisikan. Karena faktualnya juga bisa jadi kontinum, sambungan. Subjektivitas yang massal ya, itu akhirnya menjadi objektif. Jadi apa tuh objektif? Itu kan juga susah ya untuk dijelaskan. Nah, teman-teman, begitu pula sebaliknya tadi ya. Anda mungkin melihat ada sebuah realitas yang ini kayaknya orang sedang sedih ya. Anda melihat orang menangis gitu, wah kayaknya orang lagi sedih. Ternyata setelah Anda tahu ceritanya, dia bukan sedih karena menangis karena sedih, tetapi dia menangis karena terharu, bahagia. Nah, di situ muncul satu hal yang aneh ya, karena kalau Anda perhatikan, menangis itu ada yang menangis haru, menangis bahagia, menangis sedih, dan itu berbeda. Tetapi kalau Anda hanya melihat foto, Anda akan sulit untuk menebak itu. Sebagaimana kalau misalkan Anda dengan sengaja mengganggu jalannya lalu lintas, tapi Anda tulisin di belakang sedang latihan nyetir, maka orang akan memaklumi Anda, ya kan? Karena yang nampak ke mereka, oh maklum ini lagi belajar. Tapi kalau misalkan tidak ditulis seperti itu, maka persepsi orang akan berbeda. Jadi akhirnya kita lihat bahwa apa yang kita anggap realitas, yang otomatis nanti akan memicu reaksi kita bagaimana, itu akhirnya tergantung bagaimana kita menganggap itu seperti apa. Itulah sebabnya, karena realitas itu subjektif, kita bisa lihat di media sosial, orang itu bisa gontok-gontokan pada hal yang sama. Nah, sebetulnya yang mereka ributkan sebetulnya bukan sesuatu di luar sana, tetapi mereka sedang membenturkan subjektivitas mereka masing-masing. Nah, teman-teman semua, kalau kita sudah menyadari hal ini, akhirnya kita sekiranya perlu bertanya, sebetulnya yang saya lihat ini bisa mungkin salah, bisa mungkin benar, gitu. Jadi kita langsung sadar, akhirnya apa? Kita tidak melekat pada satu penilaian dan siap untuk mendapatkan fakta yang sesungguhnya. Angan-angan kita kan pengennya realitas itu sesuai dengan subjektivitas kita, tetapi faktualnya nggak selalu begitu. Nah, kalau kita mampu menyadari hal ini, teman-teman, maka kekecewaan di dalam hidup ya,
penderitaan di dalam hidup itu bisa seminimal mungkin dikurangi, karena yang namanya penderitaan itu berbanding lurus dengan ekspektasi atau pengharapan, dan pengharapan ini sangat erat kaitannya dengan realitas subjektif tadi. Apa yang ada di angan-angan kita kadang kita paksakan harus sesuai dengan realita, dan kita tidak siap apabila sesungguhnya, senyatanya, de facto-nya tidak sesuai dengan apa yang ada di subjektivitas kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.